Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,44% ke angka 7009. Selain video ini kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang kinerja semester 1 tahun 2022 ini masih memburuk. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham yang hari ini masih berhasil naik walaupun IHSG melemah dan terlihat masih ada akumulasi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Indi. Saham Indi hari ini naik 3% lebih ke harga 3.110. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren untuk tren jangka pendek Indi memang dalam beberapa minggu ini mulai bergerak sideways dan terlihat masih gagal naik melewati resisten di harga 3.200. Bisa kita lihat dari bulan September beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 3.200, Indi gagal break, tapi untuk supportnya bisa kita lihat sampai saat ini Indi masih kuat berada di atas support di EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 2.920. Nah di atasnya masih ada support di harga 3000 yang juga beberapa kali belum berhasil dilewati oleh saham Indi. Jadi cara tren jangka pendek sideways, tapi tren jangka menengah saat ini trennya masih bergerak uptrend. Jadi saat ini tren Indi masih bagus trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Sedangkan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga bisa kita lihat hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan 3 hari terakhir terlihat masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Indi masih ada potensi untuk kembali naik mengetes resisten 3.200 minggu ini. Dan menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break dan ada akumulasi, maka Indi berpotensi lanjut bergerak uptrend dengan target berikutnya itu di 3.500. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil beli saham Indi di harga bawah maupun harga sekitar garis EMA 50, ini saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena selain batubara, Indi saat ini juga sudah mulai masuk ke sektor motor listrik. Jadi Indi ada beberapa sentimen positif saat ini dan bisa kita lihat masih ada akumulasi sehingga saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi jika teman-teman pantau ternyata berhasil break resisten 3.200, maka harga 3.200 akan berubah menjadi support kuat untuk Indi berikutnya. Selanjutnya saya Mayora bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi 5% lebih ke harga 1.930. Dan kenaikan ini membuat Mayora mencoba untuk langsung naik melewati garis EMA 50 150. Jadi secara tren sebelumnya masih bergerak downtrend dan berada di bawah garis EMA 50 150, tapi masih kuat berada di atas support 1750. Karena bisa kita lihat beberapa kali masih bertahan di atas support ini dan 1 minggu terakhir ini mulai bangkit dari supportnya. Jadi apabila berhasil terkonfirmasi break garis EMA 50 150, maka Mayora juga trennya akan mulai membaik dan ada potensi untuk kembali naik mencoba break resisten psikologisnya di harga 2000. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Untuk saham Mayora bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi. Asing juga hari ini masuk akumulasi setelah 1 minggu terakhir ini melakukan distribusi. Jadi untuk saham Mayora pun menurut saya menarik untuk dipantau. Apabila berhasil break, maka garis EMA 150 saat ini di harga 1865 dan garis EMA 50 di harga 1835 akan berubah menjadi supportnya. Dan Mayora saya lihat berpotensi lanjut naik menuju resisten psikologisnya di harga 2000. Jadi apabila teman-teman mau swing trade, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini Mayora mencoba untuk break harga 2000 ternyata gagal break dan mulai berbalik arah kembali. Jadi bisa take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 100 maupun garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati.
Selanjutnya saya kembali akan update saham EMTK. EMTK hari ini naik hampir 4% ke harga 1.580. Jadi sebelumnya saya sudah menganalisa EMTK minggu lalu. Pada saat itu EMTK masih berada dekat dengan support 1.600. Jadi satu saya menjelaskan, EMTK apabila mau entry sebaiknya tunggu di sekitar harga 1.500 sampai 1.550 untuk entry-nya. Karena beberapa kali EMTK masih sempat turun menuju harga 1.500 dan berhasil rebound. Apabila kita lihat polanya, EMTK sebelum turun dalam menuju harga 1.500 berhasil rebound dan naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Setelah itu sempat turun lagi ke 1.500, berhasil bertahan dan rebound, juga sama berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Jadi saat ini polanya juga mencoba untuk mengikuti pola sebelumnya, mendekati harga 1.500, saat ini mencoba untuk rebound. Jadi apabila mengikuti pola yang sama, apabila EMTK masih kuat di atas support 1.500, EMTK saya lihat masih ada potensi untuk minimal ke garis EMA 50 saat ini sudah berupa resisten di harga 1.800. Dan garis MACD terlihat saat ini masih terus bergerak turun. Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hampir 4% lebih ini ada akumulasi asing juga 2 hari terakhir masuk akumulasi saham ini. Jadi untuk MTK resisten terdekat saat ini di 1.600. Apabila 1.600 berhasil terlewati, maka MTK berpotensi lanjut naik ke 1.800. Jadi apabila teman-teman sudah beli di sekitar harga 1.500-an, bisa hold terus selama harga 1.500 tidak terlewati. Dan untuk target take profit jangka pendek di sekitar 1.600 atau untuk jangka lebih lama lagi di 1.800. Selanjutnya SMDR bisa kita lihat hari ini juga naik 4% lebih ke harga 2.340. Dan jika kita perhatikan, saatnya SMDR masih berada di sekitar garis EMA 150 di harga 2.300. Jadi saat ini belum terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati. Jadi memang secara tren SMDR saat ini trennya sudah mulai melemah, tapi masih bertahan di garis EMA 150. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2.530. Jadi selama masih kuat di garis EMA 150, SMDR saya lihat masih ada potensi untuk sideways. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi, asing juga 3 hari terakhir masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat SMDR selama masih kuat di atas garis EMA 150 masih ada potensi kembali naik menuju garis EMA 50. Jadi bisa pertimbangkan untuk swing trade, take profit apabila terlihat masih gagal break garis EMA 50 ini. Karena ingat secara tren SMDR sudah mulai melemah. Selama masih kuat di garis EMA 150 masih bisa di hold. Tapi apabila berhasil rebound tapi beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50 masih gagal break dan garis EMA 50 terus bergerak turun, hati-hati. Garis EMA 150 ini masih ada potensi untuk dijebol saham SMDR. Apabila terlewati, maka SMDR akan mulai bergerak downtrend. Dan ada potensi turun menuju support psikologisnya di harga 2000. Dan secara tren akan mulai bergerak downtrend. Jadi apabila mau entry pun atau sudah entry di sekitar garis EMA 150, harus tetap jaga pergerakan saham ini. Karena secara tren masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi tetap harus hati-hati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.